Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala mabad. Ayuhafillah, kita langsung saja kajian kita yang ke-24 jilid 1 bab 4 halaman 215. Taib, alhamdulillah pada kajian yang ke-23 kita telah jelaskan Nabi Persia yang mencakup Iran, Irak, Uzbekistan, Turkmenistan dan lain-lain, dan juga Romawi ya di Asia, semuanya itu jatuh ke Islam ya. Kita lanjutkan bahwa dengan tersebarnya Islam ya, di mana Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, Amr bin Al-As, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Al-Qaqa'ah bin Amr At-Tamimi, Al-Bara bin Malik, Abu Musa Al-Ash'ari, Az-Zubair bin Awam, Muhammad bin Maslamah, dan Al-Miqdad bin Amr ya. Di manakah Khalid bin Walid, Amr bin Al-As, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan lain-lain yang tadi saya sebutkan? Bagaimana status mereka sebelum Islam? Di manakah para ahli militer ini sebelum mereka Islam? Nah itu. Ini adalah pertanyaan. Ya, di mana mereka sebelum Islam? Dahulu ketika Khalid bin Walid memerangi Rasulullah SAW di perang Uhud, ia dan 3.000 bala tentaranya sama sekali tidak berkutik di hadapan 50 pemanah Islam. Ya, 3.000 bala tentara kalah dengan 50 pemanah Islam. Meskipun akhirnya Khalid berhasil membalikkan keadaan, lantaran mayoritas pemanah tersebut tidak mengindahkan perintah Rasulullah SAW ya, kepada mereka. Lantas apa yang membuat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu di kemudian hari mampu memporak-porandakan 120.000 pasukan Persia hanya dengan 18.000 tentara Muslim? Ini rahasianya ya, yang sedang digali oleh Ustadz ya melalui bukunya. Bagaimana Anda menjelaskan kemenangan telak 32.000 pasukan Muslim atas 1/4 juta pasukan Persia di Al-Qadisiyah? Bagaimana logika bisa menjelaskan takluknya 200.000 legiun Romawi di hadapan 39.000 tentara Muslim di Yarmouk? Bagaimana bisa 12.000 pasukan Muslim merangsek masuk ke Andalusia serta menghabisi 100.000 tentara salib yang mengawal pintu gerbangnya? Semua pertanyaan ini terjawab melalui firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama waliyubaliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama waliyubaliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-Anfal ayat 17. Di sini jelas ya, Khalid, Amr dan lain-lain berperang berdasarkan petunjuk Allah dan mendapat pertolongan Allah. Bukan karena kehebatan strategi mereka, bukan karena keberanian mereka semata, tapi dengan pertolongan Allah dengan ayat itu. Itu yang diyakini mereka, dan itu yang kita yakini juga, sehingga mereka bisa menaklukkan. Ini dari saya penjelasannya. Baik, kita lanjutkan dari Ustadz Firanda dalam buku Sirah Nabawiyah. Jika saja risalah turun di tempat yang sebelumnya memiliki sejarah kemiliteran yang adidaya dan terstruktur, orang-orang bisa saja akan menganggap
biasa kemenangan demi kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin. Apa yang menakjubkan jika seandainya negara sekuat Persia dan Romawi berhasil menaklukkan beberapa wilayah di dunia? Tidak ada. Nah, ini bagus sekali tinjauan Ustadz dalam bukunya ini. Ya, kalau orang biasa menang bertarung, kalau menang lagi ya nggak biasa. Tapi orang yang tidak dikenal sebagai petarung, tahu-tahu bertarung terus menang, itu menandakan suatu keajaiban. Dari fakta ini kita dapat menyimpulkan sebuah kaidah penting, bahwasanya Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong orang-orang beriman meskipun jumlah dan persenjataan mereka sedikit, untuk mengalahkan kemusyrikan meskipun ia didukung oleh kekuatan yang sangat besar. Ini bukan berarti kita menyeru agar kaum muslimin mempersedikit, mengurangi atau tidak perhatian dengan jumlah dan kekuatan mereka, atau melemahkan semangat juang mereka. Akan tetapi poinnya adalah hendaknya mereka senantiasa menyiapkan kekuatan mereka semaksimal mungkin, dan jangan sampai mereka gentar ketika melihat besarnya jumlah dan kekuatan para kaum kafir. Banyaknya jumlah dan kekuatan golongan yang ingkar sudah merupakan sunatullah. Ya, merupakan sunatullah yang berlaku sejak dahulu kala untuk menguji keimanan mereka yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin katsiratan biiznillah." Ya. Wallahu ma'as sabirin. Ya. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 249. Ya, maaf tadi agak buram sedikit. Hikmah keempat, bangsa Arab tidak tunduk di bawah suatu pusat pemerintahan ataupun kekuasaan tertentu. Hukum dan kekuasaan yang berlaku di Jazirah Arab tidak bersifat sentral, dan tidak ada sosok tertentu yang berstatus sebagai penguasa tunggal atas Mekah, terlebih lagi Jazirah Arab. Dikala itu Mekah dipimpin oleh suatu dewan yang terdiri dari 10 orang yang mewakili 10 suku. Mereka menerapkan aturan koalisi yang mirip dengan pemerintahan demokratis. Tidak ada kediktatoran di Mekah. Masing-masing kota memiliki sistem kekuasaan sendiri dan rata-rata bersifat kesukuan. Masing-masing suku memiliki para pembesar. Dengan tidak adanya pemerintahan yang sentral layaknya kerajaan Romawi maupun Persia, maka tidak ada kekuatan yang besar yang tersentral untuk menghalangi dakwah Islam. Ini hikmah juga, ya, yang mungkin kita nggak pernah pikirkan sebelumnya. Karenanya, lanjut Ustadz Firanda, karenanya ketika Quraisy memerangi kaum muslimin, banyak kabilah-kabilah yang menetapkan diri sebagai penonton menanti hasil perseteruan antara Quraisy dan kaum muslimin. Lain ceritanya jika kekuasaan di Jazirah tersentralkan, tentu akan sulit bagi kaum muslimin untuk mengembangkan dakwah mereka. Hikmah, ya. Selain itu, ternyata beberapa hukum buatan manusia yang diterapkan di Mekah saat itu sejalan dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau SAW dapat mengambil manfaat darinya tanpa harus mengorbankan akidah beliau. Dari sini kita dapat ambil pelajaran bahwa seorang muslim yang cerdas seharusnya mampu memanfaatkan hukum-hukum buatan manusia yang telah berlaku dengan tetap memperhatikan rambu-rambu agamanya. Ini juga merupakan bantahan bagi mereka salah kaprah dalam memahami sunnah Rasulullah SAW, sehingga menyuruh manusia untuk sama sekali tidak menggunakan hukum apapun yang dibuat oleh manusia. Pernyataan ini tidak benar, karena larangan dari menggunakan hukum buatan manusia hanya berlaku jika hukum buatan tersebut bertentangan dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Sebagai contoh, hukum perlindungan yang berlaku di Mekah, Rasulullah SAW pun memanfaatkan hukum tersebut dengan berlindung kepada Mut'im bin Adi yang saat itu adalah seorang musyrik. Ketika Nabi pulang dari dakwah di Taif,
untuk masuk kembali ke kota Mekah. Begitu pula Abu Bakar radhiyallahu anhu yang berlindung kepada Ibnu Ad-Daghinah ketika hendak kembali ke kota Mekah untuk bisa beribadah di rumahnya. Dan juga Utsman bin Maz'un ya bin Maz'un radhiyallahu anhu yang kepada Al-Walid bin Al-Mughirah, padahal keduanya atau Ibnu Ad-Daghinah dan Al-Walid merupakan orang musyrik. Hikmah kelima, ya, jadi hikmah itu kita perhatikan, kita pelajari. Bangsa Arab adalah penutur asli bahasa Quran dan syariat Islam. Bangsa Arab adalah penutur asli bahasa Al-Quran dan syariat Islam. Bahasa Arab merupakan bahasa yang paling mulia karena dengannya Al-Quran diturunkan. Al-Quran merupakan kalamullah dan Allah SWT tidaklah menurunkan Al-Quran hanya untuk para penduduk Jazirah Arab saja, melainkan untuk seluruh alam semesta. Allah SWT berfirman, "Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin," dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Surat Al-Anbiya ayat 107. Hanya Allah SWT semata yang mengetahui dengan pasti hikmah dibalik diturunnya Al-Quran dengan bahasa Arab. Di antaranya wallahu alam dikarenakan bahasa Arab merupakan bahasa yang paling kaya dengan kosakata. Satu kata dalam bahasa Arab dapat diungkapkan dengan kata yang berbeda-beda. Madu misalnya, dalam bahasa Arab kata madu memiliki 8 padanan kata. Kata rubah memiliki 200 padanan kata. Kata harimau memiliki 500 padanan kata. Unta memiliki 1000 padanan kata. Dan pedang yang memiliki 1000 padanan kata. Satu kata dalam bahasa Arab juga ada yang terdiri dari satu macam huruf saja, dan maknanya pun bisa berubah-ubah dengan berubahnya harakat pada kata tersebut. Ya, ini semua tentu memberikan andil yang sangat besar dalam kekayaan bahasa itu sendiri. Dengan demikian Al-Quran yang diturunkan dengan bahasa Arab turun dengan kalimat-kalimat yang sederhana dan membawa makna yang tak terbatas. Setiap kali seorang atau mufassir, ahli tafsir menggali faedah dari satu ayat, maka akan ada lagi mufassir lain yang datang dengan faedah yang berbeda. Ya, inilah keindahan bahasa Arab yang kita umat Islam wajib mempelajarinya semampunya, ya, wajib belajarnya, tapi dapatnya ya masing-masing rezeki dari Allah. Ada yang sudah belajar bertahun-tahun tidak paham-paham walaupun sedikit, ada yang paham sedikit, dan masing-masing bertingkat-tingkat. Ya, kita lanjutkan dengan sebelumnya. Ya, terkadang seorang mufassir meneliti dan membaca ayat lebih dari satu kali. Ya, lebih dari satu kali. Dan ternyata ia mendapati makna yang baru pada setiap penelitiannya. Ayatnya itu juga. Dibaca sekali dapat faedah lain, dibaca lagi dapat faedah lain, begitu maksudnya. Kita lanjut. Sungguh benar apa yang telah dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang Al-Quran, bahwasanya ia adalah kitab yang tidak akan pernah punah dikarenakan sering diulang-ulang dan sering dibaca. Ini ucapan beliau diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam sunannya nomor 3315. Rasulullah SAW juga bersabda dengan bahasa Arab, dan Allah SWT telah menganugerahkan kepada beliau radhiyallahu jawami al-kalim, sehingga sabda-sabda beliau mengandung berbagai faedah dan hukum yang banyak, namun hanya terdiri dari beberapa kalimat yang singkat. Itu ciri sabda, ya, singkat, padat, ya, terutama yang sahih dan hasan. Oleh karenanya kepiawaian penduduk Jazirah Arab dalam berbahasa Arab sangat berperan penting dalam kesuksesan dakwah Islam secara umum, serta cepatnya persebaran Islam di wilayah tersebut. Allah Ta'ala berfirman, walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamina
faqarahu alaihim ma kanu bihi mu'minin. Dan kalau Al-Quran itu kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab, ajam bukan Arab, lalu yang membacakannya kepada mereka orang-orang kafir, niscaya mereka tidak akan beriman kepadanya. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 199. Karena kepakaran dan kepiawaian mereka dalam bahasa Arab, mereka pun langsung menyadari keagungan dan keistimewaan Al-Quran. Sejak pertama kali mendengarnya, mereka pun langsung mengetahui dan mengakui kebenaran Al-Quran, dan bahwa ia merupakan mukjizat tak tertandingi yang benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Ini penting ya, Al-Quran ya tidak akan menang umat ini kecuali kembali pada Al-Quran, baik membacanya, mempelajarinya, menghafalkan, mengamalkan, dan mengajarkan. Itu dari saya. Lanjut Ustadz Firanda, yaitu hikmah ke-6. Bahasa penduduk Jazirah Arab adalah satu, yaitu bahasa Arab. Beda dengan Indonesia misalnya, yang memiliki banyak bahasa karena memiliki banyak suku. Kesamaan dan kesatuan bahasa ini menyebabkan dakwah Nabi SAW lebih mudah dipahami oleh seluruh bangsa dan lebih cepat menyebar. Wallahu a'lam bishawab. Allah lah yang lebih tahu hikmahnya, siapa saja yang Allah pilih menjadi Rasulnya dan di mana ia turunkan. Itu hak Allah SWT. Penjelasan ini hanya sekedar ijtihad dari para ulama untuk mengungkap secuil hikmah dari hikmah Allah SWT yang maha luas dan maha sempurna. Jadi itu usaha ijtihad ulama saja yang ditulis oleh Ustadz Firanda dalam mengungkap hikmah. Bisa tepat, bisa tidak. Wallahu a'lam. Hikmah ke-7. Agama Nabi Ibrahim alaihissalam masih membekas di Jazirah Arab. Ini yang penting. Salah satu yang semua penting. Penduduk Jazirah Arab dahulunya adalah kaum yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini dengan pasti akan adanya Sang Pencipta Tunggal, meskipun akhirnya mereka berbuat syirik dengan menjadikan sesembahan selainnya sebagai perantara mendekatkan mereka kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang musyrikin Arab, "Walain saltau man khalaqahum la yaqulunallah." Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka tentang siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka akan menjawab Allah. Mereka tahu yang pencipta mereka adalah Allah. Dalam surat Zukhruf ayat 87. Allah SWT juga berfirman, "Walain saltau man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim." Dan sungguh jika kamu tanyakan pada mereka tentang siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Surat Az-Zukhruf ayat 9. Allah SWT juga berfirman, "Ala lillahi dinul khalis waladzina ittakhadhu min duni awliya'a man na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkum bainahum fima hum fi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar." Ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik, dan orang-orang yang mengambil perlindungan selain Allah berkata, "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya." Sungguhnya Allah memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan padanya. Sungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang orang-orang pendusta dan sangat ingkar. Surat Az-Zumar ayat 3. Di sini Allah SWT mengajarkan kepada kita bahwa hendaknya dakwah itu dimulai dari medan yang termudah dan lebih sedikit penyelisihannya terlebih dahulu. Jika kita perhatikan, tatkala itu orang-orang yang memahami bahwa Allah Azza wa Jalla adalah Sang Maha Pencipta tidaklah banyak. Saat itu banyak orang-orang meyakini Nabi Isa alaihissalam Nabi Isa alaihissalam ya, dalam tulisan ini Ustadz Firanda menjelaskan bahwa sedikit ya, bahwasanya di sini Allah
SWT mengajarkan kepada kita bahwa hendaknya dakwah itu dimulai dari medan yang termudah dan lebih sedikit penyelesaiannya terlebih dahulu. Jika kita perhatikan tatkala itu orang-orang yang memahami bahwa Allah SWT adalah Sang Maha Pencipta, tidaklah banyak. Jadi orang-orang yang memahami Allah Pencipta itu tidak banyak. Saat itu kebanyakan orang-orang meyakini Nabi Isa alaihissalam yang menjadi Tuhan dan lain-lain. Dan juga selain itu Tuhan-Tuhan mereka api, Buddha, ya, hewan, pepohonan, bebatuan dan lainnya sebagai Tuhan yang mencipta. Maka dakwah dimulai dari orang yang beriman akan adanya Allah Sang Pencipta terlebih dahulu, sebelum disampaikan kepada kalangan yang tidak mengenal bahkan mengingkari adanya Allah SWT. Jadi Arab walaupun mereka menyembah berhala, mereka paham pencipta mereka adalah Allah. Itu maksudnya tulisannya begitu. Jadi permusuhannya lebih agak ringan. Sang pencipta ya begitu. Maka dakwah dimulai dari orang yang beriman akan adanya Allah Sang Pencipta terlebih dahulu, sebelum disampaikan kepada kalangan yang tidak mengenal bahkan mengingkari adanya Allah SWT. Hendaknya dakwah dimulai dari kalangan yang mengagungkan Allah SWT, sebelum disampaikan kepada kalangan yang tidak mengagungkannya. Hendaknya dakwah dimulai dari mereka yang mencintai agama meskipun masih berat menjalankannya, sebelum disampaikan kepada mereka yang tidak mencintai dan perhatian, ya, atau bahkan membenci agama. Jadi tantangan yang lebih ringan, ya, karena Jazirah Arab orang mengenal Allah walaupun menyembah patung, tapi mengenal Allah sebagai pencipta dan lain-lain. Maksudnya begitu. Dengan ayat-ayat tadi. Hikmah ke-8, tabiat luhur yang dimiliki oleh bangsa Arab. Nah, ini penting. Perangai jibili, tabiat asli. Jibili, tabiat asli bangsa Arab yang luhur membuat mereka cocok untuk menjadi tonggak awal pembangunan Islam. Meskipun sebagian mereka yang zalim dan keras kepala, namun tabiat asli mereka sejatinya sangatlah luhur. Di antaranya, sifat-sifat tersebut adalah satu, kejujuran. Sifat ini merupakan sifat yang paling penting untuk dimiliki seorang dai. Bangsa Arab sangat membenci sifat dusta, menganggap hina mereka yang biasa berdusta, serta meninggikan derajat mereka yang terkenal sangat menjaga kejujuran seperti Rasulullah SAW. Sebagai contoh, simaklah kisah perbincangan Abu Sufyan dengan Heraklius. Meskipun saat itu Abu Sufyan masih berada dalam kesyirikan dan sangat membenci Rasulullah SAW dan Islam yang beliau SAW bawa, namun ia tetap menjawab pertanyaan Heraklius tentang pribadi Rasulullah SAW dengan penuh kejujuran. Mengapa ia tidak berbohong? Mengapa ia tidak berbohong saja demi menjatuhkan image, ya, demi menjatuhkan karakter Rasulullah SAW di hadapan Kaisar Heraklius? Abu Sufyan sendiri yang menjawab pertanyaan tersebut dengan ucapannya, Wallahi lau kadabtu ma araddu alayya walakinni kuntum ra'an sayyidan atakarramu 'anil kadhib. Demi Allah, andai pun aku berdusta tentangnya, pastilah kaumku tidak akan membongkar kedustaanku tersebut di hadapan Heraklius. Hanya saja aku adalah seorang yang terhormat dan dusta adalah sebuah kehinaan bagiku. Ini dalam karya Tobari, ya, jilid 2 547. Jadi walaupun dia tidak dibongkar, dia udah punya mendarah daging tentang buruknya kedustaan. Dengan diturunkannya risalah yang mulia ini kepada kaum yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, niscaya mereka akan mengemban risalah ini dengan penuh amanah serta menyampaikannya kepada generasi setelah mereka sebagaimana adanya tanpa ada perubahan apapun dari mereka. Ini penting sekali, poin pertama ini kejujuran, sehingga mereka jadi dai-dai yang jujur. Kedermawanan. Al-Karam, kedermawanan, sudah sejak lama dikenal sebagai sifat asli yang mendarah daging pada bangsa Arab. Allah SWT berfirman, Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun.
Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Surat At-Taubah ayat 20. Banyak sekali ayat yang serupa dengan ayat ini, di mana Allah SWT menjadikan tindakan menginfakkan harta merupakan bagian dari jihad. Dalam ayat tersebut kita lihat Allah SWT mendahulukan jihad dengan harta daripada jihad dengan jiwa, raga. Ini menunjukkan tingginya nilai kedermawanan dalam Islam. Lihatlah bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu menginfakkan harta yang sangat banyak untuk membebaskan para budak dan menyiapkan pasukan. Begitu pula Utsman bin Affan yang menginfakkan hartanya untuk membekali sekian banyak pasukan untuk perang Tabuk, membeli sumur rumah dan mengadakan perluasan Masjid Nabawi. Lihatlah bagaimana Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menginfakkan seluruh kafilah dagangannya yang berjumlah lebih dari 700 onta di Madinah. Lihatlah bagaimana Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu yang menghabiskan 700.000 dirham hanya dalam satu hari untuk para fakir miskin. Sungguh ini semua tidak akan terwujud apabila kaum muslimin adalah kaum yang fakir dan pelit. Sekali lagi kita harus senantiasa sadari bahwa kedermawanan merupakan sifat utama dalam membangun kejayaan Islam. Ini penting untuk diwariskan ke generasi selanjutnya pengemban perjuangan Islam. 3. Keberanian. Bangsa Arab merupakan bangsa yang menganggap kematian dalam membela pendapatnya, kaumnya, sahabatnya, atau bahkan tetangganya sebagai suatu kehormatan yang sangat tinggi. 2. Komponen penting dalam persebaran Islam adalah jihad, raga, dan harta. Seorang muslim haruslah bersifat dermawan dan pemberani sehingga dapat mengembangkan harta dan jiwanya dalam menjayakan Islam. Ini bagus ya, beberapa poin tentang keberanian, kejujuran, dermawan, keberanian ya. Lihatlah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang selalu berdiri di barisan paling depan pasukan, tidak seperti jenderal kafir yang biasanya malah berlindung di balik pasukannya. Lihat Al-Bara bin Malik radhiyallahu anhu yang melemparkan dirinya ke dalam benteng pertahanan musuh yang dijaga oleh sekitar 40.000 pasukan demi membukakan gerbang tersebut untuk para tentara Islam. Bagaimana mungkin pengorbanan semacam ini dapat muncul dari seorang yang pengecut? Ya, pengecut tidak ada tempatnya di medan jihad. Ya. Izzah sangat menjaga kehormatan. Bagi bangsa Arab lebih baik mati terhormat daripada hidup menanggung malu dan hinaan. Bagi mereka kematian di dalam kobaran api yang sangat panas dengan kepala terangkat lebih baik daripada hidup dalam kedamaian namun terhina. Nah, ini juga izzahnya tinggi ya kaum Arab. 6. Kesabaran dan kekuatan mental yang tinggi. Bangsa Arab memiliki sifat ini dikarenakan lingkungan tinggal mereka adalah lingkungan yang keras dan kering. Selain itu, kondisi perekonomian mereka juga sangat susah. Secara umum mereka adalah manusia yang hidupnya jauh dari kemegahan. Sifat inilah salah satu faktor yang mendukung perkembangan dakwah Islam yang sangat pesat. Karena tidak diragukan lagi bahwa kesabaran dan kekuatan untuk menghadapi segala tekanan kondisi adalah kunci penting dalam menghadapi jalan dakwah yang terjal ini. Dalam medan pertempuran jihad misalnya, terkadang seseorang yang butuh beberapa butir kurma untuk kembali meneruskan peperangan. Jihad membutuhkan kesabaran dalam menghadapi berbagai kesulitan, seperti cuaca yang amat panas, rasa letih, kepungan musuh yang sangat ketat dan panjang, tertundanya kemenangan, dan lain sebagainya. Secara garis besar, ya, tabiat luhur yang dimiliki bangsa Arab ini ada bagan, ya, kelihatan, ini itu. 1. Kejujuran. 2. Kedermawanan. 3. Keberanian. 4. Menjaga kehormatan. 5. Kesabaran dan kekuatan mental yang tinggi. Ya, demikian hikmah-hikmah yang dapat kita ambil dari tabiat luhur yang dimiliki bangsa Arab.
sehingga dapat menopang bersama Rasulullah SAW ya, kalau dari seorang diri berdua terus berkembang sampai miliaran ya sekarang ini, wallahu alam mungkin 1 miliar lebih penduduk muka bumi ini yang beragama Islam dan berbagai pola tingkat keimanan mereka. Semoga kita dapat bergabung dalam kemajuan ya, kemenangan Islam selanjutnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.